Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita akan mengadakan visiting online selama hari ini, yakni tahun ajaran 2020-2021. Kita akan mengadakan visiting online. Kita kunjungan ke Museum Satria Mandala, yang mana di museum tersebut anak-anak sekalian bisa melihat alat-alat peralatan perang yang pernah digunakan oleh pendahulu kita ketika masa penjajahan, ya. Nanti kita akan berangkat dengan Bapak Guru, ya. Nah, di sana nanti anak-anak sekalian bisa memperhatikan, ya, terkait dengan kondisi di sana dan bisa mengambil ibroh ataupun pelajaran Bapak semua sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, ya. Meskipun di masa pandemi ini kita tetap melaksanakan visiting online. Semangat Bapak-bapak sekalian. Kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, visiting online kali ini insya Allah akan menjadi PJ ataupun penanggung jawabnya di sana adalah Bapak Ari. Ya, silahkan Pak Ari. Baik, terima kasih pada Pak Dadang. Anak-anak, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, mau apa kita hari ini? Bergembira. Ya, hari ini seperti Pak Dadang bilang, kita akan mengadakan visiting online. Walaupun harusnya kita bisa visiting jalan bareng ya, Nak. Tapi alhamdulillah karena memang sedang ada pandemi, jadi kita mengadakannya visiting online. Tenang, Pak Ari akan membawa antum semua dalam kegembiraan ya. Karena kita akan melihat di sana yaitu ke Museum Satria Mandala. Di sana ada alat-alat perang, Nak. Ya. Nanti di situ antum bisa lihat semuanya. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5, semuanya akan dapat giliran untuk bisa ikut visiting online. Jadi semuanya kebagian. Tenang ya, Nak? Ya, Pak Ari cukup sekian sambutan dari Pak Ari. Semoga antum bisa nanti ikut bergembira walaupun dalam keadaan pandemi kita menggunakan visiting online ya. Tetap semangat, Nak, dan terus tetap giat dalam belajar online. Mari sama-sama kita takbir, Allahu Akbar. Saudara Solihah, sebelum berangkat jangan lupa persiapan dan adab-adab dalam safar. Jika perlengkapan pribadi antum sudah siap, jangan lupa bawa masker dan kenakan masker dengan baik. Allahu Akbar. Solihah, jika antum bersafar menggunakan motor, pastikan utamakan keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Jangan lupa kenakan jaket, helm, sarung tangan, dan kesiapan motor yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berangkat. Dan tidak lupa kita membaca doa.
berdoa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kita sudah mulai perjalanan awal ya. Doain bapak-bapak guru ya nak. Alhamdulillah kita sudah sampai. Yeah. Alhamdulillah kita sudah sampai nak. Di mana? Ya, di Museum Satria Mandala. Mari ikuti Pak Hari. Mari kita masuk. Nah, baik anak-anak, ketemu dengan Pak Hari ya. Kita kelas 4. Mari, kita sudah sampai di tadi mana? Ya, Museum Satria Mandala. Mari kita jalan-jalan dulu. Kita lihat ya. Ayo.
Bapak Fahri lagi. Ya, kali ini kita kelas 4 ya nak. Kita akan mempelajari IPA di dalam Museum Satria Mandala. Ada apa aja sih nak di Satria Mandala ini? Ya, kali ini Pak Ari akan menjelaskan tentang cita-cita dan profesi. Ya, tentu saja antum bisa lihat di belakang ada objek pesawat. Ini adalah pesawat tempur. Nah, tentu saja kalau pesawat tempur itu pasti memiliki yang namanya supir. Supir bukan ya nak? Kalau pesawat itu dikendarai oleh disebut namanya adalah pilot. Nah, siapa yang bercita-cita ingin menjadi pilot? Ya pasti ada di antara kalian ya. Nah, semoga antum bisa ya mengejar cita-cita apapun. Ya, kuncinya 3. Yang pertama, kita sebagai muslim, yang pertama adalah istiqomah ya nak. Ya, istiqomah terus melakukan untuk mencapai cita-cita antum. Ya, pertama giat belajar. Giat belajar itu harus antum lakukan terus-menerus. Kedua, yaitu sabar. Sabar dalam menghadapi segala macam ya cobaan, yaitu malas lah, entah tidak ingin masuk sekolah, jangan. Kalau antum ingin mengejar cita-cita antum harus semangat dan sabar dalam menghadapi ya hambatan-hambatan dalam mengejar cita-cita antum. Yang ketiga adalah tawakal. Dengan tawakal, insya Allah antum berserah diri, hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, itu adalah 3 kunci sukses bagi seorang muslim untuk bisa menggapai cita-citanya ya. Suksesnya itu bukan dunia aja, tapi dunia akhirat. Ya, mari Pak Ari akan jelaskan satu-satu pesawat yang ada di museum ini. Pak Ari tadi sudah hitung, ada sekitar 12 pesawat nak. Antum bisa perhatikan nanti ya. Nah, yang antum bisa perhatikan di belakang, ini ada termasuk pesawat disebutnya jenis pembom. Artinya pesawat tempur yang dia isinya ada senjata ya, senjata untuk saat perang itu dijatuhkan. Antum pasti sering lihat ya, sering lihat film-film pesawat sedang terbang, tiba-tiba bagian tengahnya terbuka dan dia menurunkan apa? Ya, bom-bomnya dijatuhkan untuk keadaan perang. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis pesawat pembom. Antum bisa lihat sebelah belakang. Ternyata ada juga pucuk untuk bisa antum misalnya dalam keadaan perang ini diisi oleh sekitar 4 anggota. Jadi mereka ada yang di depan, ada yang untuk navigasi, ada yang untuk khusus pilot ya. Nah, itu. Nah, kembali lagi ke sini nak. Antum bisa perhatikan. Ini antum sering lihat di dalam film-film pada saat perang-perang di Jepang ya. Karena memang ini aslinya adalah pabrikan dari Jepang, pesawat Nippon ya. Ini termasuk juga pesawat pembom ya, yang dipakai untuk perang. Sama juga mereka bisa kondisian ada isinya bom, ada senjata juga di dalamnya untuk keadaan kita berperang seperti itu. Lanjut kepada pesawat berikutnya nak ya. Antum bisa lihat satu lagi. Ini adalah pesawat pembom juga yang pabrikasinya antum bisa ketahui ini adalah dari Jepang juga. Jadi yang tadi Pak Ari jelaskan pertama itu dari Jepang, yang kedua ini juga dari Jepang. Nah, ini juga termasuk pesawat pembom. Jadi saat perang itu kita butuh yang namanya alustita, senjata-senjata ya. Di saat perang itu ada pesawat pembom, ada pesawat pengintai. Nah, ini termasuk di dalam pesawat pembom dan pesawat pengintai. Nah, Pak Ari akan jelaskan sedikit tentang IPA yang kemarin kita pelajari. Ya, saat seorang pilot naik ke pesawat, pesawatnya masih di landasan, dia pasti akan menyalakan mesinnya. Setelah menyalakan mesin, dia akan laju ke landasan, ingin lanjut ke terbang. Nah, pasti antum perhatikan, antum bisa lihat di sini ada ban. Pak Ari akan menjelaskan IPA tentang gaya. Antum bisa ingat ban itu terkait dengan gaya apa? Ayo. Ya, ban itu terkait dengan gaya gesek. Ya, jadi dia didorong oleh mesin dari pesawat sehingga ban ini bisa mutar untuk dipacu landasan, kemudian dia bisa jalan pindah tempat
dan terbang. Nah, itu membutuhkan gaya gesek di ban ini. Makanya setiap kendaraan, baik pesawat, mobil, atau motor, atau kendaraan lain yang ada bannya, pasti dia menggunakan gaya gesek. Nah, itu termasuk dalam pelajaran IPA ya, yang kemarin kita pelajari. Jadi dia bisa berpindah tempat dengan gaya gesek. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ini pesawatnya lucu ya pesawatnya serem. Ini pesawat perang, aslinya buatan Amerika ya. Ini antum bisa lihat. Ayo, ada yang bisa mencirikan ini sebagai hewan apa? Antum bisa lihat tuh ya. Ya, dia mirip seperti ikan hiu ya, karena ada gigi-giginya, ada moncongnya seperti ikan. Nah, begitu pula jika ini adalah pesawat yang dipakai juga untuk perang, termasuk pesawat pembom. Antum bisa lihat rudalnya rudalnya luar biasa. Ini rudal-rudal kecil yang dipergunakan pesawat pembom untuk berperang ya. Nah, Pak Ari menjelaskan lagi ada titik pelajaran IPA di sini. Contoh, di saat tadi gaya gesek antum sudah ketahui, saat terbang landas ya, saat pesawat di atas pasti mempunyai tujuan arah ingin kemana. Nah, di dalam pesawat ada yang namanya, ayo siapa yang ingat keterkaitan dengan gaya? Di dalamnya itu ada kompas. Nah itu penunjuk arah. Antum masih ingat kompas itu menggunakan apa? Iya, menggunakan gaya magnet yang dia hanya satu arah ya. Pasti namanya kompas, ujungnya ada dua mata, yang satu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan. Nah, itu juga dipakai di dalam pesawat untuk sebagai penunjuk arah. Dalam pesawat dia ingin bertujuan ke arah mana menggunakan kompas tersebut. Nah, jadi ada dua gaya di dalam pesawat. Yang pertama gaya gesek, yang tadi antum bisa, yang Pak Ari tadi sudah jelaskan, yaitu gaya gesek di ban. Dia bergerak, itu gaya gesek. Kemudian setelah di atas, pesawat ingin menuju kemana, dan di situ ada gaya magnet yang menunjukkan arah tujuan ingin kemana pesawat diarahkan. Baik, lanjut pada pesawat berikutnya Insya Allah ya, jika nanti kita sudah offline, kita akan coba berkunjung kembali ke Museum Satria Mandala ini Ini termasuk pesawat yang terbesar di antara 4 pesawat ini. Ini adalah pesawat dari Angkatan Laut Dia termasuk pesawat pembom juga. Persenjataannya banyak ya. Ini jika dalam perang, ini bisa dibelah ini bisa terbuka, isinya bom semua. Jadi saat perang dia laju ke atas, terbang, dibukalah. Saat ingin menjatuhkan bom, maka antum bisa bayangkan ya, pesawatnya aja segede besar, apalagi isinya, pasti bomnya juga sangat banyak. Nah, demikian. Nah, Pak Ari akan menjelaskan satu gaya lagi di sini dalam pesawat. Yang pertama adalah tadi gaya gesek, yang kedua gaya magnet, dan yang terakhir adalah gaya gravitasi bumi. Nah, di dalam pesawat kita akan mempelajari juga dalam gaya gravitasi bumi. Contoh, jika pesawat sudah di atas, dia sudah terbang, bagaimana gaya gravitasi itu berfungsi? Ya, dia berfungsi, gaya gravitasi bekerja itu di saat pesawat akan landing, mendarat. Kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, apakah pesawat itu bisa turun? Yang ada pesawatnya ngambang aja ya. Seperti kemarin Pak Ari kasih video bahwa itu di situ ada astronot, dia hanya melambung, tidak bisa mendatar, keliling, bergerak, ngambang. Ya, pastinya pesawat juga kalau tidak ada gravitasi bumi, dia tidak akan bisa mendarat. Itulah 3 pelajaran IPA yang antum bisa pelajari dari sebuah pesawat. Yang pertama gaya gesek, yang kedua gaya magnet, yang ketiga gaya gravitasi bumi.
Nah, demikian nak. Pak Ari cuma menyampaikan hanya sedikit saja. Nanti jika kita sudah offline, insya Allah kita akan kembali ke sini. Kita melihat langsung secara nyata bentuk pesawatnya, ya, memegang langsung fisiknya, ya. Itu masya Allah. Semoga kita bisa bisa segera berakhir ya pandemi ini, sehingga kita bisa langsung benar-benar offline untuk kembali belajar di sekolah. Nah, ingat, profesi apapun itu mempunyai 3 kunci. Yang pertama istiqomah, yang kedua sabar, yang keempat tawakal. Semoga Allah semua mengabulkan ya. Apapun cita-cita antum, apapun profesi antum nanti, yang pertama yang tidak boleh antum langgar adalah tidak melanggar syariat Islam. Itu yang paling pertama nak. Dan yang kedua, bermanfaat bagi orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Ya, oke. Pak Ari akhiri ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah berkunjung hari ini seharian ya nak ke Museum Satria Mandala. Banyak yang membuat antum makin tahu hal-hal baru tentang Museum Satria Mandala ya. Pengetahuan-pengetahuan yang banyak sekali yang membuat antum bertambah lagi ilmunya, membuat antum tetap semangat dalam mengejar cita-cita antum ya, baik anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Antum semuanya itu menjadi insan sang juara. Semoga antum semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Semoga apa yang hari ini kita ambil pelajarannya menjadi keberkahan tersendiri bagi antum semua. Baik, sebelum itu kita ucapkan jazakallah untuk Pak Saiful, Pak Dadang, Pak Reno, dan Pak Arif yang sudah membantu demi berjalannya visiting online kali ini. Jangan lupa kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa visiting offline. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.